Oke, Bang Debi, hari ini udah diputuskan bahwa Bu Atalia dan Pak Ridwan Kamil ini resmi bercerai. Untuk perasaan Ibu Atalia sendiri, apakah sudah menyampaikan sesuatu kepada Abang atau seperti apa? Ya, terkait Bu Atalia tadi menyampaikan juga ya, kita kebetulan pas begitu tahu putusan kita sampaikan Bu Atalia, beliau mengatakan bahwa terima kasih atas kerjasama tim ya yang sudah memperjuangkan, dan dengan adanya putusan ini justru lega buat beliau karena artinya perjuangan ya, tahapan-tahapan di pengadilan sudah terpenuhi semua, dan akhirnya hari ini juga sudah diputus secara hukum ya, dan berdasarkan putusan pengadilan agama, Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil resmi berpisah. Artinya gugatan kami selaku penggugat itu dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan Hakim. Oke, sudah puluhan tahun Bu Atalia dan Pak RK ini menjalin hubungan, Bang. Dan mungkin khalayak juga bertanya-tanya, sebenarnya dasar utama menempuh jalur hukum perceraian ini apa sih, Bang? Ya, jadi perceraian ini ya sudah memenuhi beberapa tahapan. Bu Atalia sudah berkoordinasi dulu dengan pihak keluarga, dan sudah ada pertemuan keluarga, tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik, sehingga pada tanggal 9 Desember ya, melalui e-court itu kita melahirkan gugatan ya, karena dan lain halnya itu sudah dipertimbangkan secara matang ya, itu terkait permasalahan internal dari keluarga. Banyak masyarakat juga yang bertanya-tanya, ini perceraiannya ini berlangsung sangat cepat, Bang. Sebenarnya apa yang membuat perceraian ini bisa sesingkat ini? Jadi perceraian ini kenapa bisa cepat? Karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Sebenarnya semua prosedur tahapan dari pengadilan agama sudah kita penuhi. Dari mulai tanggal 9 Desember kita mengajukan gugatan melalui court, lalu tanggal 17 ya, kita menghadiri sidang perdana ya, pemeriksaan berkas dan penjadwalan mediasi ya. Lalu tanggal 19 itu kita mediasi ya, dan kedua belah pihak bersepakat ya, kuncinya bersepakat untuk berpisah. Lalu tanggal 31 Desember ya, itu kita pembacaan gugatan ya, lalu jawaban dari tergugat ya, lalu replik publik ya, lalu pembuktian di situ dan menghadirkan 2 orang saksi. Lalu tanggal 2 Januari ya, kita memberikan kesimpulan melalui e-court, dan akhirnya hari ini Rabu 7 Januari 2026 diputus oleh Pengadilan Agama bahwa Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil resmi berpisah secara hukum. Dan sebelum putusan ini dinyatakan bercerai, tentunya sudah melakukan beberapa mediasi, dan sejauh apa upaya sudah dilakukan dari Bu Atalia baik dan juga dari pihaknya Pak RK ini sendiri untuk hubungan? Ya, jadi mediasi ini sebelum di pengadilan ada mediasi keluarga. Cuman hasilnya itu tidak bisa dilanjutkan, sehingga Bu Atalia mematangkan diri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Banyak yang berspekulasi tentang perceraian ini. Apakah memang hanya murni dari internal keluarga atau memang ada pihak ketiga? Terkait hal tersebut murni dari internal keluarga. Tidak ada pihak ketiga maupun alasan lain, apalagi yang diduga-duga mengenai pengamanan aset itu kan tidak mungkin. Karena 29 tahun Bu Atalia dan Pak Ridwan Kamil bersama, apa masa iya hanya untuk hal demikian? Lalu untuk pihak RK sendiri, apakah sudah mau menjalin komunikasi dengan Abang untuk hasil putusan ini? Untuk hal tersebut ya, sebenarnya Pak Ridwan Kamil juga kan di tahap mediasi ya, dalam hatinya ingin sekali rujuk ya. Akan tetapi mencoba untuk mengikhlaskan ya, karena ini adalah keputusan Bu Atalia, karena juga Bu Atalia mungkin ada dasarnya juga kan dari internal keluarga, sehingga sampai tahapan hari ini. Untuk komunikasi Bu Atalia dengan Pak RK sendiri seperti apa, Bang? Untuk komunikasi Pak RK dan Bu Atalia sejauh ini masih baik ya, karena kan
kita itu ada anak juga ya, anak-anak, ada Arkana, ada Jara ya kan, kita kan harus komunikasikan, apalagi kan kesepakatannya itu mengasuh dan memberikan perhatian secara bersama-sama. Untuk seorang Bu Atalia ini pasti akan merasa rapuh bang setelah diputuskan hasil ini. Dan bagaimana perasaan Bu Atalia? Kalau masalah rapuh mungkin ya ini karena kan banyak dukungan dan doa juga ya dari keluarga, dari masyarakat juga terkait woman, superwoman, sehingga kan beliau ini di fase tegar ya dan di fase lega ya, karena apa yang menjadikan tahapan beban selama ini menjadi lepas. Dan untuk perjanjian pranikah ini apakah ada untuk pengambilan aset-aset tertentu seperti itu? Terkait hal tersebut tidak ada perjanjian pranikah sebenarnya. Terkait ini kan masih tahapan putusan ya. Nah, terkait harta itu kedepannya apakah disepakati oleh kedua belah pihak atau bagaimana, nanti kita akan dalami secara resmi. Dan berbicara soal anak, Bang Arka ini akan jatuh ke tangan RK dan Zara akan jatuh ke tangan Atalia, ini responnya seperti apa? Ya, ini kan kalau misalnya mengenai itu sebenarnya di dalam gugatan itu hanya dua ya. Satu tuh almarhum Emeril. Kedua itu Jara ya. Karena dua ini kan anak kandung. Ya, terkait teknis itu pembagian waktu akan hari apa di Pak RK atau di Ibu itu kayaknya akan lebih dalam lagi di internal keluarga. Tapi untuk jatuhnya Zahra ke tangan Ibu Atalia ini apakah memang sudah diproyeksikan sejak awal, Bang? Terkait jatuhnya Zahra ke tangan Bu Atalia kan, Zahra ini kan anak Bu Atalia dan kebetulan kan ini anak perempuan dan memiliki hak ini untuk ikut siapa dan bagaimana. Beda halnya dengan kalau misalnya anak itu tersebut masih di bawah kemampuan 4 tahun, sehingga terkait Zahra itu ke Ibu Atalia mungkin itu kan sudah menjadi keputusan dia juga. Oke. Untuk hasil putusan ini dari Ibu Atalia sendiri ada pesan khusus nggak sih, Bang? Ya, dari Ibu Atalia sendiri khususnya setelah ada putusan ini, mari kita sikapi secara bijak ya hasil dari putusan ini, dan putusan ini sudah melalui beberapa tahapan ya, sehingga ini yang terbaik untuk kedua belah pihak ya. Dan juga ya mohon doanya ya tidak untuk berspekulasi menduga-duga hal yang tidak benar ya, apalagi terkait dugaan-dugaan yang keliru ya, terkait khususnya orang ketiga itu tidak benar. Yang kedua terkait alasan pengamanan aset itu tidak benar, karena ini pure murni adalah permasalahan internal dari keluarga, sehingga mari kita sikapi dengan bijak dan saling mendoakan, dan kedepannya ya Ibu Atalia seperti biasa akan menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Oke, dan masih ada waktu 14 hari untuk aju banding, Bang. Apakah ada kemungkinan untuk rujuk? Ya, dari kami ya selaku kuasa hukum penggugat ya, kami pastikan tidak ada upaya banding. Kami menghormati putusan pengadilan agama saat ini. Tapi untuk pihak dari RK sendiri apakah sudah ada membuka komunikasi dengan pihak dari Atalia sendiri untuk melakukan rujuk, Bang? Untuk saat ini komunikasi dengan pihak Pak RK belum ya. Cuman karena mungkin ini sudah disepakati kedua belah pihak, saya rasa upaya banding itu tidak ada. Jadi kedua belah pihak sepakat untuk menghormati putusan pengadilan agama. Dan isu untuk orang ketiga ini seperti apa, Bang, jadinya setelah hasil perceraian ini resmi dinyatakan cerai? Isu pihak ketiga ini kan berdasarkan waktu ya, perlahan itu akan terlalui dengan sendirinya. Karena itu kan muncul berita demikian itu bukan dari pihak internal kami, tapi dari pihak eksternal dan spekulasi dari cocok logi dari masyarakat. Tentunya kan itu tidak ada dasar. Cuman terkait selebihnya kami pastikan
pihak ketiga itu tidak ada. Ini murni masalah internal keluarga. Oke, terakhir Bang, bagaimana Ibu Atalia ini memaknai keikhlasan dalam hubungan perceraian ini? Ya, jadi memaknai keikhlasan tentunya Bu Atalia pernah yang namanya kehilangan anak. Beliau sangat tegar, ikhlas terhadap kehilangan seorang anak laki-laki yang ia kandung dan ia sayang. Lalu baru-baru ini kan Ibu Atalia kehilangan kakak kandungnya, di mana dalam proses perceraian ini ya pada tanggal 17 Desember kakak kandung berpulang, sehingga beliau begitu tegarnya untuk mengikhlaskan kepergian almarhum, dan saat ini resmi berpisah sehingga beliau sudah siap secara mental lahir dan batin.